Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan sekarang Ibu Resta Ratnaningsih. Seolah untuk pembelajaran kali ini bersama dengan Ibu Nur Azizah kita berkolaborasi. Kalau Ibu dalam bentuk PowerPoint-nya, Ibu Nur Azizah sebagai bentuk sebagai bagian dari fasilitasi untuk menjawab pertanyaan dari santri selama pembelajaran. Mohon maaf, Ibu tidak bisa menghadiri pembelajaran karena ada kepentingan yang tidak bisa Ibu eh, hindari. Maka dari itu, Ibu melakukan pembelajaran melalui PowerPoint ini yang bekerja sama dengan Ibu Nur Azizah. Oke, let's check this one out. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran sistem gerak manusia ini. Ini termasuk bagian dari pertemuan kedua setelah kalian membaca. Oh ya, Ibu mau tanya, gimana nih setelah membaca, apakah kalian sudah mulai memahami akan mekanisme sistem gerak manusia? Oh iya, kalau masih belum, maka simak baik-baik penjelasan dari Ibu dan mohon kalian matikan audio dari lain, fokus dan ikuti pembelajaran ini. Untuk peta konsep pembelajaran sistem gerak manusia terdiri dari apa itu tulang penyusun rangka manusia, kemudian persendian, otot, kemudian penyakit pada manusia serta upaya menjaga kesehatan tubuh kita atau alat gerak kita. Nah, sebenarnya ciri makhluk hidup itu adalah di salah satu cirinya yaitu melalui gerak ya. Gerak itu apa? Proses berubahnya posisi, asalnya dia menjadi berpindah ke suatu tempat atau istilahnya melakukan perubahan posisi. Nah, itu yang disebut dengan gerak. Sistem gerak manusia ini tadi Ibu jelasin terdiri dari berbagai macamnya, ada yang tulang, persendian, otot gitu ya. Kita lanjut ke bahasan slide selanjutnya. Tulang merupakan bagian dari alat sistem gerak pasif. Apa itu sistem gerak pasif? Jadi dia itu bisa baru bergerak kalau ada kendali atau penopang yang lainnya. Nah, penopang yang lainnya yaitu berupa otot, maka dia baru bisa bergerak. Nah, sehingga tulang disebut sebagai alat gerak pasif ya. Nah, fungsi tulang ini sebagai penopang dan pemberi bentuk tubuh. Artinya kita itu kan manusia itu bukan hanya seonggok daging yang cuman gumpalan saja, maka adanya tulang ini sehingga kalian bisa membentuk tubuh kalian. Ada yang misalkan bentuk rahangnya lancip, ada bentuk mukanya bulat, kemudian istilahnya badannya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada tulangnya tipis, ada yang tebal. Nah, itu merupakan dari bagian fungsi tulang sebagai penopang dan pemberi bentuk tubuh. Penopangnya, daging kan kalau songgok doang nggak ada proses tempelannya, utamanya berjalan dulu songgok doang ya, makanya perlu ada tulang sehingga kita menjadi bentuk yang sempurna. Kemudian tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, Ibu tadi sebutkan alat gerak pasif ini artinya dia harus dikendalikan atau berkoordinasi dengan bagian yang lainnya yaitu otot sehingga dia bisa bergerak. Sehingga tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Kemudian tulang sebagai pelindung organ-organ vital tubuh. Artinya apa? Di dalam tubuh ada apa aja organnya? Coba ada yang bisa jawab? Nah, iya betul. Ada lambung, ada jantung, ada usus, kemudian ada hati dan lain-lain. Itu kan organ vital tubuh kita. Kalau tidak dilindungi, maka otomatis dia masuk kulit
langsung rusak. Nah, karena adanya tulang, dia bisa menempel dan bisa terlindungi, khususnya bagian jantung misalnya dilindungi oleh rangka dada. Kemudian tulang sebagai pembentukan sel-sel darah merah. Nah, tulang sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah itu berada di bagian subtulangnya atau bagian dalamnya, yaitu sumsum tulang. Kalau kalian sering mendengar atau kemarin pas Idul Adha, Ibu mau ke bagian sumsumnya atau enggak? Nah, itu sumsumnya itu sebagai pembentuk sel-sel darah merahnya, khusus di bagian mamalia ya, atau kita sebagai manusia, sel-sel darahnya merahnya berada di sumsum tulang, khususnya sumsum tulang belakang. Kemudian tulang sebagai tempat cadangan mineral. Cadangan mineral itu logam-logam atau zat-zat ion yang ada di tubuh kita disimpan di dalam tulang dalam bentuk kalsium, fosfor dan sebagainya, itu disimpan di tulang. Maka disebut dengan cadangan mineral tubuh kita, atau nanti akan menghasilkan ion-ion ketika dia berinteraksi dengan senyawa lain. Begitu ya, fungsi tulang yang pertama sebagai penopang dan pemberi bentuk tubuh, kemudian sebagai alat gerak pasif, sebagai pelindung organ vital tubuh, sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan sebagai tempat cadangan mineral. Nah, untuk sebelum kita mempelajari bagian-bagian dari tulang, maka kita harus tahu dulu macam-macam tulangnya ya. Sebelum kita tahu nama-nama satu tulangnya, kita harus tahu dulu jenis-jenis tulangnya dari segi apa. Nah, yang pertama, berdasarkan zat penyusunnya, ada dua jenis tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan ini biasanya sifatnya yang sangat lunak ya. Warnanya beda-beda nih. Ada yang tulang rawan itu ada bagi tiga ya, hialin, elastis, dan fibrosa. Kalau yang hialin warnanya putih, kebiru-biruan, transparan. Kalau elastis kuning. Kalau fibrosa gelap keruh ya. Kemudian nah seperti gambar ini ya. Nah, kalau di hialin tuh yang A, yang B itu yang elastis, kalau yang fibrosa yang C. Nah, serat dominannya kalau hialin elastis, kalau elastis juga elastis, kalau fibrosa kolagen, agak keras daripada elastis ya. Nah, sehingga elastisitasnya hialin mah tinggi, elastin tinggi, fibrosa juga. Nah, kalau fibrosa tadi kan sifatnya ada kolagen ya pembentuknya, maka dia elastisitasnya rendah. Nah, kalau tulang rawan hialin ada di mana nih? Pegang nih ya ujung saluran pernapasan kita, yaitu di bagian ini nih, hidung. Di sini maka dia ada tulang rawan, bukan tulang kemudian ujung tulang rusuk. Nah, kemudian kalau yang elastis itu di epiglotis, makanya kita bisa mengunyah atau menelan makanan sehingga dari atas itu bisa turun ke bawah. Karena epiglotisnya tulangnya bersifat tulang rawan, elastis bisa istilahnya mah dia nggak kaku gitu ya. Kalau fibrosa contohnya di antar tulang belakang. Nah, tulang keras dibagi dua lagi, ada tulang kompak dan ada tulang spons. Kalau tulang kompak itu di sini ya terdiri dari sel-sel osteosis seperti gambar ini yang bulat-bulat ini. Nah, kalau tulang spons seperti rongga-rongga gitu ya bentuknya. Nah, dalam tulang keras ini bagiannya ya ada kartilagonya, ada sumsum tulangnya, ada tulang sponsnya. Kemudian nih sumsum tulang itu di bagian dalam ini ya. Nah, kartilagonya di bagian bawah. Nah, jaringan ikatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tulang keras. Kalau tulang keras itu contohnya pada tulang-tulang lengan ini ya. Yang tulang-tulang pipa bentuknya itu biasanya tulang keras. Nah, di dalam tulang keras ini ada bagian sponsnya atau tulang sponnya. Ya. Itu jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya.
Kalau berdasarkan jenis-jenis tulangnya, berdasarkan bentuknya, jenis-jenis tulang ini dibagi menjadi 4. Ada tulang pipa, bentuknya seperti pipa ya. Contohnya di bagian lengan atas kita sama betis kita itu menggunakan tulang pipa. Kemudian tulang pendek itu di pergelangan tangan kita ya. Terus buku-bukunya itu menggunakan tulang pendek di tangan-tangan kita. Kalau yang pipih itu tulangnya di bagian daerah belikat. Nah, itu menggunakan tulang pipi atau bagian dari organ-organ vital seperti ada di tengkorak itu menggunakan tulang pendek ya kalau tengkorak. Kalau tulang pipi di bagian belikat, hasta. Nah, bukan hasta, tulang belikat ya itu menggunakan tulang pipi. Kalau yang tulang tak beraturan yang di bagian sumsum tulang belakang kita itu bentuknya seperti ini. Jenis tulangnya tulang yang tak beraturan. Nah, lanjut ya kita masuk ke bagian-bagian rangka. Nah, bagian rangka ini ada yang sifatnya aksial dan ada apendikular. Kalau aksial itu yaitu kepala dan rangka badan. Itu sifatnya aksial. Kalau apendikular yaitu rangka anggota gerak. Apa sih aksial dan apendikular? Kalau aksial itu artinya dia pergerakannya terbatas ya. Kalau yang apendikular dia pergerakannya bisa kanan kiri, bisa mutar. Nah, itu makanya dibagi menjadi 2 itu. Khusus yang aksial adalah rangka kepala dan rangka badan. Kalau yang apendikular adalah rangka anggota gerak. Nah, kita amati satu-satu ya. Di bagian rangka kepala ini, fungsinya rangka kepala adalah melindungi organ vital apa? Ya, betul, otak. Ya, otak. Nah, di sini di dalam tengkorak ini ada otak. Nah, ini bagian-bagiannya ada tulang ubun-ubun. Coba pegang ubun-ubun kalian. Di bagian sini ada tulang kepala bagian belakang, tulang baji dekat pipi, ada tulang dahi, ada tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan itu ya semuanya ada di rangka kepala. Ini sifatnya ada yang pipi dan ada yang pendek. Pipinya di bagian pipi ini pipih ya. Kemudian rangka badan adalah nih tulang dada. Ya, tulang dada itu terdiri dari ini ya di sini disebut yang bagian tengah ini tulang dada. Kemudian ada tulang rusuknya. Ada rongga-rongga ya di antara tulang rusuk ini. Kemudian ada tulang rusuk sejati dan ada tulang rusuk palsu. Kemudian ada hulu badannya yang ini. Kemudian ada tulang rusuk melayang. Ya. Kemudian selain itu rangka badan itu terdiri dari ada tulang kemaluan, tulang duduk, dan tulang usus. Nah, itu rangka badan. Jumlahnya ada 126. Nah, kalau bukan rangka badan itu hitung aja ya sama kalian, sok cari ya, cari tuh. Yang 126 itu rangka anggota gerak. Nah, yang di rangka anggota badan dan rangka kepala jumlah tulangnya kalian cari sendiri ya. 206 kalau nggak salah. Nah, rangka anggota gerak terdiri dari tulang lengan. Ini nih lupa saya di rangka anggota badan itu selain tulang rusuk dan tulang duduk itu ada ini ya, tulang selangka, belikat ini ya, sifatnya yang tulang pipi itu di belikat ya. Ini selangka, kemudian ruas tulang belakang ini bagian dari rangka anggota badan. Kemudian kalau rangka anggota gerak cuma di bagian lengan dan kaki saja ya. Lengan terdiri dari tulang lengan atas, hasta, pengumpil, pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan jari tangan. Silakan pegang satu-satu. Bagian paling atas tulang lengan atas, hastanya bagian kanan.
kemudian pengumpil bagian kanan, hasa bagian kiri, kemudian pergelangan tangannya, dan ada tulang telapak tangan dan jari-jari tangan. Nah, kalau di tulang kaki ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Itu bagian dari rangka manusia. Nah, ini masih dalam rangka anggota gerak, rangka anggota gerak yang sifatnya pasif. Hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya disebut dengan persendian. Pada ujung-ujung tulang ini terdapat tulang rawan yang merupakan bantalan sehingga tulang tidak langsung bertemu dengan tulang lain. Tulang-tulang pada persendian diikat oleh suatu bahan yang kuat dan lentur disebut ligamen ya. Ligamennya kena ketika cedera main bola. Nah, itu berarti di daerah persendian ya, bukan masuk ke tulangnya langsung. Kalau ligamen ya, sebelum ke tulang. Nah, itu bagian dari sendi. Nah, sendi-sendi ini dibagi menjadi ada sendi mati. Nah, ini tuh berdasarkan gerakannya ya, sendi mati, sendi gerak, dan satu lagi sendi kaku. Kalau sendi mati ini hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya pada apa? Antar tulang-tulang yang di tulang tengkorak, kemudian ada di antar tulang rusuk, itu menggunakan sendi mati. Nah, gitu ya. Sendi mati ini direkatkan oleh jaringan ikat atau kartilago hialin yang kemudian mengalami penulangan atau osifikasi. Akibatnya persendian ini tidak dapat digerakkan gitu ya. Selanjutnya, kalau sendi gerak banyak ya macamnya. Nah, sendi gerak ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. Ya, struktur yang membangun suatu persendian adalah kapsul, ligamen, membran, sinovial, tulang rawan hialin dengan cairan sinovial. Nah, itu bagian dari sendi gerak. Cuman itu nggak perlu kalian pahami, yang jelas kalian cukup tahu. Nah, yang harus kalian pahami, nih, macam-macam sendi gerak itu ada sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Bedanya apa nih? Nah, kalau sendi geser ini memungkinkan pergeseran antar tulang. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang belakang. Kemudian, sendi engsel memungkinkan gerakan satu bidang atau satu arah aja. Seperti engsel pintu ya, engsel pintu kan satu ya, satu arah. Maka contohnya pada sendi siku atau pada lutut ya, lutut siku itu menggunakan sendi engsel. Kemudian kalau sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Nah, gerakan memutarnya seperti apa? Gerakan memutarnya seperti apa? Ya, coba gerakan mutarnya seperti apa? Ya mutar, gimana? Nah, contohnya ketika di tulang leher ya. Tulang leher bisa mutar, cuman nggak bisa mutar 360 derajat ya. Cuman 180 derajat. Nah, kalau sendi peluru ini memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segarah ya. Misalnya sendi antara lengan atas dan bahu. Nih, antara lengan atas dan bahu ya, maka dia akan menjadi sendi sendi peluru ya. Kemudian satu lagi sendi pelana. Sendi pelana itu
memungkinkan gerakan memutarnya dan melengkung. Misalkan sendi pada ibu jari. Nah, kalian tinggal langsung aja ya sendi peluru itu sendi geser itu untuk di sendi pelana adanya antara dasar tengkorak dan itu ada di siku dan lutut. Kalau sendi putar itu ada di daerah itu ada di siku dan lutut jari. Nah, kalian tinggal pelana. Sendi pelana itu memungkinkan gerakan memutarnya dan melengkung. Misalkan sendi pada ibu jari. Nah, kalian tinggal langsung aja ya sendi peluru itu sendi geser itu untuk di misalkan pergeseran antar tulang, misalnya sendi terdapat pada tulang belakang ya, tulang telapak tangan. Kalau sendi engsel itu ada di siku dan lutut. Kalau sendi putar itu ada di daerah tulang leher ya. Kalau sendi peluru adanya di lengan atas dan bahu. Kalau sendi pelana adanya antara dasar tengkorak dan ruas pertama tulang punggung. Nah, ini sendi bukan sendi pelana bukan di sana ya. Sendi pelana itu contohnya sendi pada ibu jari. Ya. Tuh. Selanjutnya sendi kaku. Nah, kalau sendi kaku itu bagian yang ketiga adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas karena dihubungkan oleh jaringan arteriohialin. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan, tulang rusuk, dan tulang ruas belakang. Itu menggunakan sendi kaku. Nah, khusus di gambar ini kelihatan sekali ya. Di sini kalau di tengkorak ini sendi yang tak dapat digerakkan berarti dia sendi kaku. Kemudian bukan sendi kaku, sendi mati. Mohon maaf ya. Yang ada di gambar tengkorak ini sendi mati. Kalau yang anak-anak nih yang main baseball ini menggunakan sendi gerak. Dan kalau yang sendi kakunya nih antara tulang lehernya itu, nah di pergelangan tangannya nih, pergelangan tangan khususnya di bagian gelangnya doang ya. Nah, itu menggunakan sendi kaku atau di bagian tulang rusuknya itu sendi kaku. Otot merupakan alat gerak aktif ya pada sistem gerak manusia. Kalau tadi tulang persendian dan tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, kalau otot dia merupakan alat gerak aktif. Nah, hampir 35 hingga 40% massa tubuhnya dari manusia itu adalah jaringan otot ya, selebihnya adalah tulang dan organ tubuh. Nah, fungsi sistem otot rangka ini buat apa sih? Yang pertama menghasilkan gerakan rangka, jelas ya tadi. Kemudian mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Nah, kalian bisa tetap diam aja atau mau bergerak itu karena ada ototnya. Kemudian menyokong jaringan lunak. Kemudian yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Nah, jadi saluran mau masuk ke dalam dari kulit itu melalui otot dulu ya. Selanjutnya adalah mempertahankan suhu tubuh. Karena apa? Kalau terjadi kontraksi otot, dia akan menghasilkan energi panas. Contohnya kalian kalau terlalu banyak bergerak, maka dia akan menghasilkan panas. Nah, selain panas dalam metabolisme tubuh juga dihasilkan oleh otot juga. Nah, itu ya dari fungsi otot. Mekanisme kerja otot itu ada dua jenis, ada bisa kontraksi dan ada relaksasi. Kontraksi cirinya ototnya memendek dan menebal ya. Dikarenakan apa? Sel ototnya terkena rangsangan yang sehingga mempengaruhi
asetilkolin meneruskan ke aktin untuk mendekati meiosis sehingga otot memendek. Inilah ya ceritanya, proses kimianya seperti itu. Yang jelas untuk kalian SMP itu cukup kontraksi, cirinya apa? Otot memendek dan menebal. Kalau relaksasi, ototnya mengendur. Nah, artinya mengendur ini dia melepaskan ion kalsium dan ikatan troponin ke plasma, maka ikatan aktin dan miosin juga terlepas hingga merenggang ya. Ini ceritanya proses perenggangannya itu seperti itu. Yang jelas kerja itu tuh ada dua, kontraksi dan relaksasi. Kalau kontraksi ototnya memendek dan menebal, kalau relaksasi ototnya mengendur. Sedangkan dari segi kinerjanya, jadi proses bekerjanya itu gimana nih? Nah, kerja otot itu ada sifatnya yang, jadi istilahnya dia harus berpasangan ya, berpasangannya ada yang sinergis dan ada yang antagonis. Kalau sinergis itu ada artinya bekerja sama, tidak berlawanan ya. Kalau sinergis, kalau antagonis berlawanan arah. Nah, otot contohnya yang sinergis, misalkan gerakan yang dihasilkan oleh otot-otot punggung, ya, gerak antar tulang rusuk ketika menarik napas. Nah, gitu ya, ketika menarik napas, tulang rusuk memanjang semuanya. Jadi enggak ada yang memanjang, yang satu lagi memendek, nggak bisa gitu ya. Jadi harus memanjang, harus ketika berkontraksi artinya ototnya memendek semuanya. Kalau berrelaksasi dia ototnya memanjang semuanya. Nah, itu sinergis ya. Kalau gerak antagonis berlawanan arah, contohnya ini ketika lengan kita ditekukan ya, lengan ditekukan, maka eh, otot bisep dan otot tricepnya, nah dia akan bekerja berlawanan. Otot tricepnya akan eh, kontraksi, sedangkan otot tricepnya relaksasi ya. Relaksasi itu berarti memanjang, kalau otot bicepsnya memendek. Nah, sedangkan kalau tangannya dikembalikan menjadi lurus, otot bicepsnya relaksasi dan otot tricepsnya kontraksi. Otot bicepsnya memanjang, otot tricepsnya memendek. Nah, itu gerak antagonis. Nah, jenis-jenis otot ini ada tiga, ada otot polos, otot bulat, dan otot jantung. Silakan kalian lihat di tabel ini ya. Uh, dari segi bentuk selnya, otot polos itu dia bentuknya gelondong dengan ujungnya runcing. Kalau otot jantung adalah bagian bentuk gelondongan ya, yang bercabang-cabang. Kemudian kalau otot lurik memanjang juga, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Beda dengan yang tadi runcing, kalau otot polos, kalau otot lurik tumpul ujung-ujungnya. Nah, kemudian dari segi inti selnya, otot polos ada di tengah, otot lurik banyak terletak di tepi, kalau otot jantung banyak terletak di tengah. Kemudian cara kerjanya seperti ini, berada di dalam tabel. Nah, letaknya di mana nih? Otot polos berada di dalam organ-organ dalam tubuh kita, contohnya lambung. Apalagi selain lambung? Ya, betul, jantung. Bukan jantung, salah. Hati. Nah, selain jantung berarti dia otot polos ya, organ-organnya. Nah, kalau jantung, ya jelas otot jantung, karena fungsinya dia harus memompa, berdetak, maka dia menggunakan otot jantung. Kemudian kalau di otot lurik, di menempel pada tulang dan rangka. Ya, tulang dan rangka itu otot lurik. Otot polos organ dalam, kalau di tulang rangka otot lurik, kalau di jantung otot jantung. Penyakit yang ada di sistem gerak manusia itu
Ada macam jenisnya tuh banyaknya, ada yang berdasarkan kelainan tulang, ada yang berdasarkan kurangnya nutrisi. Nah, kalau kelainan tulang ini akibat dari kebiasaan, misalkan karena tulang karena kebiasaan, contohnya tulang ini akibat dari kebiasaan, misalkan karena tulang karena kebiasaan, contohnya penyakit skoliosis. Skoliosis itu dia memendek ke samping, bukan memendek, sumsum tulang belakangnya dia membengkok ke kanan, ya, yang harusnya biasa saja lurus ya normalnya. Nah, ini malah membengkok ke kanan karena kebiasaan duduk yang membengkok ke kanan. Kalau lordosis, dia kelainan ruas tulang belakang yang melengkung ke depan ya. Sama akibat posisi duduk juga. Kifosis ke kifosis kemana kifosis? Nah, kalau kifosis melengkung ke belakang. Ya. Sedangkan akibat faktor nutrisi, contohnya rakitis. Nah, rakitis itu penyakit kaki O atau X karena apa? Kekurangan nutrisi. Nutrisinya apa? Sinar UV dan vitamin D-nya kurang. Akibatnya dia bentuknya ada yang U, ada yang O atau X. Kalau osteoporosis, tulangnya menjadi rapuh dan keropos akibat kekurangan kalsium. Nah, kalau rakitis mah kekurangan vitamin D dan sinar UV, kalau osteoporosis kekurangan kalsium. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalian di kelainan tulang berdasarkan gangguan fisik, itu biasanya kecelakaan atau cedera akibat misalkan kalian terlalu beraktivitas yang banyak di dalam tulangnya, maka ada proses fraktura, fisura, dan dislokasi. Kalau fraktura itu artinya apa artinya? Patah. Kalau fisura retak. Nah, kalau dislokasi pergeseran tulang. Kemudian kelainan tulang karena virus atau bakteri. Contohnya polio, karena virus polio. Ankilosis itu merupakan tulang yang kerasnya, persendian sulit digerakkan. Nah, ankilosis. Kalau osteoartritis itu karena disebabkan kelebihan beban pada sendi. Itu contohnya karena virus atau bakteri. Bukan virus atau bakteri, karena ya. Nih, kalian cari ya ankilosis penyebabnya apa. Kenapa dia bisa sendinya sulit digerakkan? Osteoartritis itu karena apa? Kenapa dia bisa osteoartritis? Karena kelebihan beban daya sendi bahu, sendi lututnya tidak baik. Nah, itu terkait kelainan tulang karena penyakit ya. Nah, ini kalau kelainan ini pada otot ya. Kalau otot, contohnya pada oleh virus Clostridium tetani, ini penyakit tetanus. Misalkan nih, awalnya kalian kena paku ya, kecugak. Terus kalian biarkan tidak bersihkan dengan baik, maka si virus akan menempel di sana. Akibatnya akan menghasilkan penyakit tetanus. Ya. Kemudian ada penyakit otot lainnya, ada atrofi. Atrofi itu ototnya mengecil. Kemudian ada kram, kalian kan sering mendengar kram. Nah, atau misalkan asam urat. Nah, asam urat itu otot karena kelebihan zat amina pada tubuhnya. Nah, ini untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Jelas ya, kalau tadi kan ada penyakit-penyakitnya, ada sistem-sistem tulangnya. Maka ketika kita sudah diberi anugerah oleh Allah itu, maka asupi dengan zat-zat yang baik. Pertama, sering-seringnya berjemur untuk
menghasilkan memasukkan sinar UV ke dalam tubuh kita atau vitamin D-nya. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Contohnya apa yang bisa menghasilkan kalsium? Iya. Selanjutnya, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, kemudian menghindari kebiasaan duduk yang salah, kemudian melakukan olahraga secara teratur, perhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi jangan sampai, kadang kalau berlebihan pun nggak boleh, kalau sangat tidak digunakan juga jadi nggak boleh, harusnya sifatnya sedang-sedang sesuai dengan porsi tubuh kita. Makanya kalau kita sudah memahami sistem gerak manusia, kalian harus bisa memanfaatkan sistem gerak manusia itu dengan proporsi yang baik. Tujuannya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.